Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Pancasila 15. Di sini kami akan mempresentasikan materi berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Next. Anggota dari kelompok 6 sendiri, yang pertama ada Dimas Adi Nugraha, BP 211 0247001, Erni Widya Astuti 211 0222 009, Indira Augusdino 211 022 2037, Laila Azhara 211 0427 Zaskia Dwi Fitri 211 023 2001. Next. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke pendahuluan. Next. Jadi seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan sangat populer dan disebut sebagai filsafat negara atau filosofis Grundflag, di mana kedudukan Pancasila ini sendiri dia tuh merupakan sumber primari atau sumber nilai utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga Pancasila ini merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah baik moral maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber hukum di negara Indonesia, baik yang tertulis maupun tidak tertulis atau secara konvensional. Kemudian Pancasila ini merupakan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945, di mana dia merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Hal ini di mana dapat kita simpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 itu merupakan sumber hukum positif Indonesia. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya itu terkandung dasar-dasar filsafat Indonesia. Next. Pancasila ini sendiri, dia itu termasuk dalam konteks ketatanegaraan rakyat Republik Indonesia, di mana tahun ini Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai sistem ketatanegaraan. Ada 4 kali amandemen Undang-Undang 1945, di mana awal mula itu terdiri atas pembukaan, yang kedua ada batang tubuh dan penjelasannya berubah hanya terdiri atas pembukaan dari pasal-pasal, lalu ada penjelasan Undang-Undang 1945 yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 15 Agustus, oleh karena itu mengapa dihapuskan. Pada dasarnya sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia ini sudah memadai, namun aplikasinya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi yang menjalankan itu mengalami kesulitan di mana NKRI ini terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan negara ini diperjuangkan dengan segenap pengorbanan baik melalui perang maupun diplomasi. Sebenarnya perjuangan negara ini tidak melalui hal yang mudah, di mana banyak melalui tumpah darah. Salah satunya adalah mulai dari Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, dan pahlawan-pahlawan lainnya yang merupakan tokoh yang gigih berjuang mengangkat senjata melalui perang melawan penjajah. Next. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Next. Undang-undang diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Undang-undang dasar adalah kumpulan aturan dan ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara diberikan sifat kekal dan luhur. Sedangkan untuk merubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan. Next. Undang-Undang 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas yang pertama yaitu pembukaan yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh yang berisi pasal 1 sampai pasal 37. Terdiri dari 16 bab, 3 peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga,
Penjelasan Undang-Undang 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis negara Republik Indonesia, memuat dasar negara dan garis besar hukum penyelenggaraan negara. Undang-Undang 1945 sebagai hukum dasar tertulis artinya Undang-Undang 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan seluruh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan setiap penduduk yang berdomisili di wilayah NKRI. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk bagian 3 yaitu hubungan pembukaan undang-undang dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum kita mengetahui apa hubungan dari pembukaan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, perlu kita ketahui dulu mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Nah, dapat disimpulkan dari sistematika tersebut bisa disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan batang tubuh. Alasannya, dalam pembukaan itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, dasar negara atau Pancasila. Yang kedua, fungsi dan tujuan bangsa Indonesia, dan yang ketiga, bentuk negara Indonesia atau Republik. Next. Nah, hubungan pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bersifat kausal organis, karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar-dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat alinea 4 yang memiliki kedudukan yang amat penting. Hubungannya yaitu masih sama, kausal organis, dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sebab mencakup beberapa segi, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar akan ditentukan. Yang kedua, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi syarat dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. Yang ketiga, negara Indonesia berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat, ditetapkannya dasar kerohanian negara. Baiklah, selanjutnya hubungan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Perkataan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau azas. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Di atas kelima dasar inilah berdirinya negara Republik Indonesia. Pancasila bagi negara Indonesia adalah sama halnya dengan fundamen bagi sebuah gedung. Kalau kita ingin mendirikan sebuah gedung, haruslah dengan gedung itu kita dirikan di atas fundamen yang kuat dan kokoh. Akan demikian pula lah halnya kalau kita mendirikan suatu negara Indonesia yang kekal dan abadi, maka haruslah bangunan negara Indonesia itu kita dirikan di atas suatu dasar atau fundamen yang kuat dan kokoh pula. Kita telah meletakkan bangunan negara Indonesia di atas suatu yang fundamen, yaitu Pancasila. Kita telah mendirikan Pancasila sebagai dasar yang fundamental bagi negara kita. Mengapa kita harus memilih Pancasila? Karena Pancasila itu sesuai dengan kejiwaan bangsa kita sendiri, seperti apa yang pernah dikatakan Bung Karno dalam Pancasila. Dalam Pancasila pengertian ini sering disebut dasar falsafah negara. Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksudkan di atas sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jelas menyatakan yang telah tertulis pada teks di bawah ini. Baik, selanjutnya Pancasila masa reformasi. Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya. Akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1990-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Undang-Undang Dasar 45 sebagai penjabaran Pancasila dan sekaligus merupakan kontrak sosial di antara sesama warga negara untuk mengatur kehidupan bernegara mengalami perubahan agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman. Karena itu pula Orde yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Orde Reformasi melakukan aneka perubahan mendasar guna membangun tata pemerintahan baru. Next. Namun upaya untuk menyalakan pamor Pancasila setelah ideologi tersebut di mata rakyat tidak lebih dari rangkaian kata-kata bagus tanpa makna karena implementasinya diselewengkan oleh pemimpin selama lebih kurang setengah abad tidak mudah dilakukan. Bahkan ada kesan bahwa sejalan dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang selalu gemar-gembor mengumandangkan Pancasila, masyarakat terutama elit politiknya terkesan sungkan meskipun hanya sekedar menyebut Pancasila. Hal itu juga menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara tidak hanya pamornya telah meredup, melainkan sudah mengalami degradasi kredibilitas yang luar biasa, sehingga bangsa Indonesia memasukkan babak baru pasca jatuhnya pemerintah otoritarian, layaknya sebuah bangsa yang tanpa roh, cita-cita maupun orientasi. Mungkin karena hidup bangsa yang kosong dari falsafat itulah yang menyebabkan berkembangnya ideologi pragmatisme yang kering dengan empati. Menipisnya rasa solidaritas terhadap sesama, elit politik yang mabuk kuasa, aji mumpung, dan lain-lainnya. Sikap yang manifestasinya adalah menghalalkan segala cara untuk mewujudkan kepentingan yang dianggap berguna untuk diri sendiri atau kelompoknya. Next. Baiklah, selanjutnya tentang membangkitkan Pancasila. Tiadanya ideologi dapat memberikan arah perubahan politik yang sangat besar. Dewasa ini dikhawatirkan akan memunculkan kembali gerakan-gerakan radikal, baik yang bersumber dari rasa frustasi masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian hidup maupun akibat manipulasi sentimen-sentimen primordial. Karena itu, bagi bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain selain mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar keragaman bangsa dapat dijabarkan sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hubungan itu, perlu pula dikemukakan bahwa persatuan dan kesatuan Indonesia bukan lagi uniformitas, melainkan suatu bentuk dari suatu yang eka dalam kebinekaan. Pluralitas juga harus dapat diwujudkan dalam suatu struktur kekuasaan yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola kekuasaan agar dapat diperoleh elit politik yang lebih legitimate, akuntabel, serta peka terhadap aspirasi masyarakat. Perubahan paling mendasar terhadap Undang-Undang 45 adalah bagaimana prinsip kedaulatan rakyat yang pengaturannya sangat kompleks dalam sistem kehidupan demokrasi dapat dituangkan dalam suatu konstitusi. Hal itu harus dilakukan secara rinci dan disertai dengan rumusan yang jelas agar tidak terjadi multi-interpretasi sebagaimana terjadi pada masa lalu. Untuk bangkit dari keterpurukan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa Indonesia
Pertama-tama dan terutama harus kembali kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Caranya adalah para pemimpin bangsa dan negara tidak hanya mengucapkan Pancasila dan UUD 45 dalam pidato-pidato, tetapi mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan serta kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kesaktian Pancasila bukan hanya diwujudkan dalam bentuk seremonial, melainkan benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berhubungan erat dengan isi Proklamasi Kemerdekaan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisikan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi, mengubah isi nilai pembukaan Undang-Undang 1945 berarti mengubah tatanan serta cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merinci dan menjadi pertanggungjawaban atas pernyataan bahwa bangsa Indonesia diproklamasi kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea 1-3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kemerdekaan Indonesia, kedaulatan, serta penghapusan penjajahan. Alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan amanat tindakan yang harus segera dilaksanakan setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pembentukan NKRI berdasarkan Pancasila. Serta alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merinci dasar negara Republik Indonesia yang merdeka, yaitu Pancasila dengan 5 silanya. Baik, kesimpulan dari presentasi kami adalah sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan pilar-pilar yang disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan dengan menggunakan sistem ketatanegaraan berdasarkan pada nilai-nilai yang berhubungan dengan Pancasila. Dapat menjadikan karakter suatu bangsa memiliki moral yang sesuai dengan tercermin dalam sila-sila Pancasila dan negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ketatanegaraannya berdasarkan pada Pancasila akan membuat dampak positif bagi terbentuknya bangsa Indonesia. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok 6. Atas kekurangan dalam perkataan kami, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.